Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala ali haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, pada siang hari ini kita sangat berbahagia mendapatkan berkah kedatangan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Dr. Honoris Causa Gus Yahya Holil Stakuf. Mari kita sambut dengan aplaus semeriah. Alhamdulillah, ini adalah berkah yang kedua kalinya beliau kerso rawuh di kampus kita UIN Sunan Kalijaga. Saya akan menyapa tim UIN Sunan Kalijaga lebih dahulu, yaitu Ketua Senat kita Profesor Dr. Siswanto Masruri MA. Terima kasih Prof. Dan juga berkenan nanti untuk membahas pemikiran beliau. Kemudian Wakil Rektor 1 bidang akademik, Pak monggo silakan di depan, jangan di belakang. Profesor Haji Iswandi Syah Putra. Monggo silakan di depan Pak, monggo tepuk tangan. Tadi kemana saya cari kok ternyata di belakang, monggo silakan. Wakil Rektor 2 Kiai Haji Profesor Syahiron Samsudin MA. Terima kasih Pak Yai. Wakil Rektor 3 Dr. Kiai Abdur Rosaki. Terima kasih. Kemudian di samping beliau adalah Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Dr. Kiai Muhammad Sotik. Di samping beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Afda Waiza, Kiai juga. Di samping beliau adalah Profesor Kiai Haji Abdul Mustaqim. Terima kasih, Prof. Kemudian terima kasih kepada Pak Kabiro berdua, Bapak Dr. Haji Ali Sotik. Terima kasih atas kerja kerasnya, dan juga Bapak Dr. Haji Mamat Rahmatullah. Terima kasih Pak Mamat. Dan juga Dekan Fakultas Adab dan Budaya, sebentar lagi Profesor Dr. Muhammad Wildan. Terima kasih Pak Wildan. Saya akan mengucapkan selamat datang tim dari PBNU, senior kita, dan juga alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Dr. Kiai Suaidi. Kemudian narasumber kita, Rektor dari Universitas Islam Indonesia, Profesor Dr. Fathul Wahid. Narasumber selanjutnya, Profesor Mukhtar Mas'ud sudah datang bersama kita. Kemudian Dr. ST Sunarti. Terima kasih Pak Narti, guru saya, mentor saya dalam banyak hal. Dan moderator kita Profesor Fatimah Hussein, atau kalau malam namanya Mbak Irma, kalau siang Fatimah Hussein. Seluruh tim, seluruh kabak, kasubag, para dosen, para mahasiswa, para tamu yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu,
UIN Sunan Kalijaga mendapatkan berkah pada siang hari ini. Dan ini juga merupakan lanjutan dua event. Yang pertama tentu saja R20 yang diadakan di Bali dan di Yogyakarta, di mana banyak para pemuka dan pemimpin agama dari seluruh dunia mengungkapkan gagasan-gagasannya tentang pengabdian dan pengalaman best practice dari memimpin umat, sekaligus juga acara kita honoris causa pada bulan Februari yang lalu. Para hadirin sekalian, untuk memicu diskusi, izinkan saya sedikit menyinggung tentang pemikiran yang bisa saya tangkap dari Pak Yai, dari Ketua Umum PBNU. Pertama, yang saya simpulkan dari segala kerendahan hati saya sebagai seorang santri, beliau adalah seorang kiai yang berpandangan global, luas, dan bermata elang. Saya ibaratkan beliau ini berusaha terbang tinggi, melihat kembali bentuk Pulau Jawa. Di situ terhubung kota Rembang, Yogyakarta, dan Jakarta. Tanpa terbang, kita tidak mungkin melihat peta itu. Setelah terbang lebih tinggi lagi, kita akan melihat Surabaya, Semarang, dan pulau-pulau di seluruh Nusantara. Terbang lebih tinggi lagi menunjukkan wawasan nasional dan wawasan global, walaupun tetap berpijak dari santri dan pesantren. Jika kita menggunakan pesawat ulang-alik, lebih global lagi, kita akan melihat bumi secara utuh, bulatan berwarna biru. Di situ ada benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, dan benua Afrika. Dan di situ juga terdapat banyak agama di dunia. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, Buddha, Hindu, dan berbagai macam agama di masing-masing negara dan lokalitas. Dan perjalanan beliau yang panjang sangat menginspirasi kita. Mulai dari perjalanan beliau bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan juga Bisri Mustafa, Holland Taylor. Kita bisa baca bukunya dalam PBNU, Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, terbit pertama kali tahun 2020. Para hadirin sekalian yang berbahagia, kita perlu berefleksi dan melihat diri kita. Salah satu kekurangan para akademisi kita dan juga kita sebagai umat Islam adalah kekurangan melihat secara global dan luas. Kekurangan dalam melihat sejarah. Kekurangan akademisi kita justru pada kekurangan detail pada praksis tradisi kita. Kita sering menekankan pada kelompok sendiri tanpa menengok kelompok-kelompok yang ada di dunia secara luas. Kita kurang dari segi waktu dan dari segi ruang. Perjalanan manusia 2,5 juta tahun, proses yang panjang peradaban manusia 20.000 tahun dari Çatalhuyuk, Babilonia, Sumeria, Mesir, Yunani, Romawi, Umayyah, Abbasiyah, era kolonial Eropa, pasca Perang Dunia II. Gus Yahya mulai dari berbagai catatannya, jatuhnya Turki Utsmani dan kolonialisme global Eropa. Indonesia merupakan jajahan Belanda dan Eropa. Dari situlah lahirlah organisasi-organisasi di Indonesia yang memperjuangkan bangsa dan negara Indonesia. Sebetulnya berdirinya Indonesia adalah respons terhadap
kejadian global. Saya akan ingatkan pidato beliau pada halaman 44 yang berjudul Rekontekstualisasi pada Februari yang lalu. Setelah Perang Dunia II melibatkan 50 negara menjadi hentakan peradaban bagi umat manusia sedemikian rupa sehingga mendorong masyarakat internasional untuk konsensus politik baru demi mengupayakan terwujudnya tata dunia yang diharapkan mampu menekan kecenderungan konflik antar identitas dan mencegah tertularnya perang besar seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Itulah wawasan beliau yang harus kita sambut dengan serius di kalangan akademisi. Para hadirin yang berbahagia, yang menarik perhatian semua orang saat ini tetapi belum tuntas untuk dibahas adalah gagasan tentang fikih peradaban. Fikih secara tradisional di pesantren merujuk pada praktek sehari-hari kita tentang hukum halal dan haram. Tetapi fikih bagi Gus Yahya dibawa luas untuk menguji gagasan peradaban manusia. Fikih juga merupakan cara berpikir mendalami persoalan dan bagaimana menilai lajunya peradaban manusia. Kita ingat bahwa sejak era dinasti Umayyah, terutama Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri dinasti Umayyah, membawa Islam tidak hanya bagi kaum Arab, tetapi dibawa ke dunia yang lebih luas lagi, dihubungkan dengan Konstantinopel. Dan bahkan di dalam banyak kitab seperti Jamharatul Ansab karya Hisham Al-Kalbi diterangkan asal muasal suku, sosiologis dan antropologis orang-orang Arab. Dari situlah terjadi futuh atau perluasan bangsa dan negara Islam. Sebetulnya sudah dimulai dari zaman Abu Bakar itu sendiri, bahkan pada tahun 10 Hijriah di era Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam memang berorientasi global. Ini juga dibuktikan lagi oleh Al-Mansur, khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Beliau mengundang guru bernama Muhammad ibnu Ishaq untuk menjadi guru bagi putra mahkota Al-Mahdi. Muhammad ibnu Ishaq berwawasan global dan sangat ambisius menyusun sejarah utuh manusia dari Adam, penciptaan, banjir Nabi Nuh, hijrahnya Nabi Musa, dan sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai era Abbasiyah. Ini merupakan siklus sejarah manusia secara global, kemudian dinukil oleh At-Tabari dalam Tarikh Rusul wal Muluk, Ibnu Katsir, dan yang paling penting sangat relevan saat ini adalah Ibnu Khaldun. Penulisan sejarah global manusia era Umayyah dan Abbasiyah ini saya kira sangat relevan jika dikaitkan dengan gagasan Gus Yahya. Di era itu terjadi penerjemahan besar-besaran, misalnya Al-Farabi, Al-Madinah, Al-Fadilah, yang disejajarkan dengan Republik atau Politeanya Plato, yang menjadi inspirasi bagi terjemahan kata Madinah. Fikih peradaban bisa dibawa jauh ke belakang dan menjadi urgen bagi saat ini, terutama gagasan globalisasi dan bagaimana kita menghadapi aneka rupa bangsa, etnis, peradaban, budaya saat ini. Fikih peradaban mengajak kita berpikir jauh, mulai dari Rembang di Raudhatul Thalibin, Kerapiak, dan UGM Yogyakarta. Fondasi peradaban mulai dari kata kunci fikih.
Karir beliau dari Khatib Am, pendiri Baitur Rahmah li Dakwah Islamiyah Rahmatan lil Alamin, menjadi juru bicara Kiai Haji Abdurrahman Wahid sampai One Team Press era Presiden Insinyur Joko Widodo, membagi pengalaman yang tak ternilai harganya. Sebagai santri, aktivis, pejabat negara, dan sekarang menjadi pemimpin umat, banyak yang perlu kita ambil. Gagasan-gagasan dan langkah beliau, terutama R20, dan sebentar lagi adalah R20 versi ASEAN akan datang. Mari kita pikirkan tawaran beliau secara serius dalam forum ini dan forum-forum selanjutnya. Saya ingin mengingatkan sekali lagi tentang teori Syu'ubiyah Ibnu Khaldun yang banyak menginspirasi teori sosial Darwinism yang banyak diadopsi di Barat. Kelahiran bangsa, kelahiran negara, kelahiran dinasti, kelahiran peradaban itu sama dengan kelahiran manusia. Bayi, remaja, dewasa, tua, dan meninggal dunia. Ibnu Khaldun mengungkap bahwa salah satu daya survival sebuah peradaban adalah moral, etika yang dijaga, termasuk etika kosmopolitanisme, yaitu wawasan yang luas dan terbuka. Saya kira ini sangat sesuai dengan gagasan peradaban yang diungkap oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kita ingat pada masa dinasti Umayyah ada Abdul Malik bin Marwan yang membuka diri dan mengadopsi koin Romawi menjadi koin Islam dengan menstempeli kalimat syahadat. Dan saya kira kita juga harus terbuka sampai hari ini. Orientasi Abbasiyah tidak lagi ke Quraisy atau Bani Hashim, tetapi lebih ke Persia. Begitu juga Umayyah tidak lagi ke dinasti Umayyah, tetapi ke dunia lebih luas. Teori atom, teori filsafat, kedokteran, astronomi, semuanya diadopsi oleh Islam. Gus Yahya jelas pendukung kosmopolitanisme. Dan ini dalam pidato beliau dan juga dalam buku-buku sebelumnya tersebutkan. Misalnya pada Muktamar NU tahun 94 di Cipasung, Tasikmalaya juga sudah dibahas tentang gagasan ukhuwah basyariyah. Para hadirin sekalian, gagasan Gus Yahya sangat kaya dan sangat luas, sangat pantas untuk didiskusikan di forum akademik, dan insya Allah seri ini akan berlanjut di universitas-universitas lain. Yang pertama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian di UIN Sunan Kalijaga saat ini, dan nanti akan dijadwalkan juga di Universitas Islam Internasional di Jakarta, UIII atau UIII, lain dengan UII-nya Pak Fathul Wahid. Para hadirin yang berbahagia, mari kita sambut kehadiran beliau dan mari kita simak penjelasan beliau dan juga analisis dari para narasumber yang hari ini bersedia memberikan tausiahnya kepada kita. Agama bukan persoalan, tetapi harus menjadi solusi bagi umat manusia. Begitu dawuh Gus Yahya. Mari kita beri aplaus yang meriah sekali lagi dan kita sambut kehadiran beliau. Semoga UIN Sunan Kalijaga menjadi kampus yang penuh berkat, menjadi kampus yang didoakan oleh beliau sehingga menjadi kampus yang tentram. Begitu dari saya, semoga bermanfaat, semoga kita semua mendapatkan berkahnya. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.